memberkati Tuhan setiap kami Tuhan, Ibu Titi, Pak Albert Tuhan, berkati Tuhan. Bahkan firman-Mu yang disampaikan oleh Pak Niko Tuhan, Engkau juga Tuhan mengurapinya, sehingga firman-Mu mengubahkan kehidupan kami, supaya kami punya karakter yang baik seperti Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama-Mu yang kudus Tuhan, kami berdoa dan kami mengucap syukur. Mari kita semua yang siap mengikuti Zoom ini, katakan amin, amin. Shalom, selamat pagi, tanggal 25 Desember 2020 kita sampai ada di penghujung tahun ini ya. Kita semua diberkati, biarlah perayaan Natal pagi hari ini membawa kita damai sejahtera dan berkat buat kita semua. Untuk setiap kita dan seisi rumah kita semua diberkati. Yang percaya katakan amin. Ibadah Natal tanggal 25 Desember tahun 2020 hari ini sudah dibuka dengan doa oleh Bapak Pendeta Michael. Dan pagi hari ini kita akan bersama-sama memasuki ibadah yang akan dimulai dengan pembacaan Pentakosta. Deklarasi Pentakosta ketiga. 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now melebihi yang terjadi di Azusa Street. Kedua, Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Yang ketiga, Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus. Cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Yang keempat, Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Mazmur 91. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar. Engkau tidak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Kau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menantang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Haleluya. Mari bersama-sama kita bertepuk tangan pagi hari ini. Biar kesukaan bagi dunia, bagi kita semua. Kita bertepuk tangan pagi hari ini. Haleluya. Kesukaan bagi dunia, penebus datanglah. Beri hatimu kepadanya. Sekalian nyanyilah, sekalian orang bernyanyi.
dari pulau dan benua bernyanyi bagi Dia. Nama Tuhan ditinggikan. Dari pulau dan benua dengan selalu terus lagu pujian semua bagi. Mari kita angkat tangan kita bagi Tuhan pagi hari ini, katakan gloria. Biar sesi rumah kita memuji Tuhan pagi hari ini dan nama Tuhan ditinggikan. Di lembah-lembah nama Tuhan ditinggikan. Hai, siarkan gunung di bukit dan di mana jua. Hai, siarkan lahirnya awasi. Kembali kita angkat tangan kita bersama-sama nyanyikan gloria. Sekali lagi dengan suara lebih lagi katakan glory. Muliakan Tuhan. Mari bertepuk tangan katakan hai mari berhimpun. Hai mari berhimpun dan bersukaria. Mari pandang, marilah pandang Tuhan bala. Mari sembah Tuhan, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah. Sebelah kiri kanan katakan selamat hari Natal. Amin. Merry Christmas. Sebentar lagi Happy New Year, amin. Katakan, we wish you Merry Christmas, amin. We wish you Merry Christmas. We wish you Merry Christmas and Happy. Sekali lagi kata we wish you. Merry Christmas. We wish you Merry Christmas. Wish you Merry Christmas and Happy New Year. Merry Christmas. Memberikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan kita yang dahsyat, amin. Haleluya, haleluya, puji Tuhan. Kita datang pagi hari ini bersyukur kepada Tuhan, haleluya. Sebab seorang anak telah lahir bagi kita semua. Terima kasih Tuhan buat kemurahan-Mu. Terima kasih Tuhan buat sukacita-Mu memenuhi setiap kami pagi hari ini. Oh Yesusku, Yesusku, Engkaulah Raja Damai. Kau turun ke dunia, selamatkan manusia. Tuhan Yesus, katakan, oh Yesusku, Yesusku, Kau Tuhan penuh kasih. Kau berikan hidupmu, tu tebus dosaku, tu tebus dosaku. Kembali katakan, oh Yesusku, oh Yesusku, Engkaulah Raja Damai. Kau turun ke dunia,
Tuhan selamatkan kami, selamatkan manusia. Oh Yesusku, oh Yesusku, Engkau Tuhan yang penuh kasih, Kau Tuhan penuh kasih. Kau berikan hidupmu untuk tebus dosaku. Kaulah Allah yang kupuji, Kaulah Allah. Mari kita angkat tangan kita bersama-sama katakan, kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. Oh, kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. Kaulah Allah, Kaulah Allah yang kupuji, Kaulah Allah yang kami sembah. Kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. Oh Yesusku, oh Yesusku, Yesusku, Engkaulah Raja damai. Engkau turun ke dunia, Kau turun ke dunia, selamatkan manusia. Oh Tuhan kami penuh kasih, oh Yesusku, Kau Tuhan yang penuh kasih, Kau Tuhan penuh kasih. Kau berikan hidupmu untuk tebus dosa setiap kami Tuhan, untuk tebus dosaku. Katakan, Kaulah Allah yang kupuji, Kaulah Allah yang kusembah. Kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. Kemuliaan bagimu di tempat. Mari katakan, Engkaulah Allah, Engkaulah Tuhan, Kaulah Allah yang kupuji, Kaulah Allah yang kusembah. Kemuliaan bagimu di tempat maha. Sekali kata, Kaulah Allah, Kaulah Allah yang kupuji, Kaulah Allah. Mari kita angkat tangan kita bersama katakan, kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. Kemuliaan hanya bagimu, kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi, di tempat maha tinggi, di tempat maha tinggi, di tempat maha tinggi. Katakan, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia.
Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bersama dengan keluarga kita datang kepada Tuhan, katakan sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Sang Raja. Mari kita sembah Tuhan bersama keluarga. Ora kaya rala barala barala barala. Kami mau sembah Engkau Tuhan, sebagai tanda syukur kami kepadamu pagi ini. Ora kaya rala barala barala. Oh ya rala barala barala. Kami bawa korban ukupan, ucapan syukur kami kepadamu. Kami dan sisi rumah kami datang kepadamu, seperti 3 orang majus yang datang kepadamu, membawa korban syukur penyembah kepadamu. Oh ralaba laba laba ya ralaba laba laba. Kami sembah Tuhan Yesus. Sekali lagi mari katakan sembah, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Sang Raja. Yesus Engkau juru selamatku, Yesus Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku selamanya, selamanya kan ku nyatakan besar setiamu ya Tuhan di hidupku, di hidupku. Kami karena lebih lagi kepadamu Yesus, Engkau juru selamatku, Yesus Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu kemenangan kami ya Tuhan. Yesus Engkau juru selamatku. Haleluya. Sekali lagi mari katakan kepada Tuhan, Yesus Engkau juru selamatku, Yesus Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku selamanya kan ku nyatakan besar setiamu Tuhan di hidupku. Besar, besar setiamu Tuhan di hidupku. Besar, besar setiamu Tuhan di hidupku. Kami bersyukur ya Tuhan, kami bersyukur ya Tuhan. Terima kasih buat kemurahan-Mu, terima kasih buat anugerah-Mu bagi setiap kami. Nyatakan isi hati-Mu bagi setiap kami pagi ini. Kami yang beribadah pagi hari ini dalam Zoom dan juga secara YouTube Tuhan. Bagi yang ada di Indonesia, di kota-kota seluruh Indonesia, bahkan yang ada di Amerika bersama-sama, kami semua menyembah Tuhan, mengalami kasih dan kebaikan-Mu. Nyatakan isi hati-Mu pagi hari ini. Kami sambut firman Tuhan dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus.
Bersama-sama kita katakan, amin. Shalom semuanya. Hari ini tanggal 25 Desember 2020. Kita merayakan Natal bersama-sama. Saya akan mengajak saudara. Shalom semuanya. Hari ini tanggal 25 Desember 2020. Kita merayakan Natal bersama-sama. Saya akan mengajak saudara untuk membaca dari Yesaya pasal 9 ayat yang kelima. Mari kita baca. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita. Seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya. Dan namanya disebutkan orang Penasehat Ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja Damai. Ayat ini menubuatkan kelahiran Yesus Sang Mesias. Tema Natal untuk tahun 2020 adalah lahirnya Yesus Sang Mesias. Kisah Para Rasul 4 ayat 12 berkata bahwa keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak adalah nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yesus Kristus adalah Allah yang menjelma menjadi manusia. Yesus adalah Mesias yang artinya juru selamat. Kata Mesias hanya dipakai untuk Allah, tidak pernah dipakai untuk manusia atau pekerjaannya. Yesaya mencatat 4 nama yang menandai tugas Yesus sebagai Mesias. Yang pertama, penasehat yang ajaib. Sebagai penasehat, maka Tuhan Yesus akan menyingkapkan rencana keselamatan yang sempurna dan akan menunjukkan kepada kita jalan untuk mendapatkan hidup yang kekal. Yang kedua, Allah yang perkasa. Di dalam Yesus selaku Mesias, seluruh kepenuhan kealahan akan berdiam secara jasmani. Sebab Yesus adalah Allah yang menjelma menjadi manusia. Yang ketiga, Bapa yang kekal. Yesus datang bukan hanya untuk memperkenalkan Bapa surgawi, tetapi ia juga akan bertindak sebagai Bapa kepada umatnya secara kekal. Ia penuh belas kasihan. Ia mengasihi, melindungi, dan menyediakan kebutuhan anak-anaknya. Yang keempat, Raja Damai. Yesus disebut Raja Damai karena hanya Tuhan Yesus yang bisa mendamaikan manusia dengan Allah. Mengapa manusia harus didamaikan dengan Allah? Sebab Alkitab katakan, semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Dosa membuat kita menjadi setru Allah. Upah dosa adalah maut, mati kekal selama-lamanya, tempatnya di neraka. Bagaimana Tuhan Yesus mendamaikan manusia dengan Allah? Alkitab berkata dalam 2 Korintus 5 ayat 21, Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa oleh karena kita, supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Tuhan Yesus yang tidak mengenal dosa dijadikan dosa oleh karena kita. Artinya Tuhan Yesus harus mati menggantikan kita. Kita yang sebenarnya harus mati, tetapi Tuhan Yesus menggantikan kita. Supaya setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus dibenarkan oleh Allah. Artinya didamaikan dengan Allah. Tuhan Yesus sebagai Raja Damai juga akan memberikan kepada kita damai sejahtera yang berlimpah-limpah. Ini yang sangat kita perlukan pada masa pandemi COVID-19 ini. Yesaya 48 ayat 18 berkata, Sekiranya engkau memperhatikan perintah-perintahku, maka damai sejahteramu akan seperti sungai yang tidak pernah kering. Dan kebahagiaanmu akan terus berlimpah seperti gelombang-gelombang laut yang tidak pernah berhenti.
Jadi, kunci untuk mendapatkan damai sejahtera yang berlimpah-limpah yang Tuhan Yesus sediakan adalah memperhatikan perintah Tuhan. Hidup menurut kehendak Tuhan. Karena itu, baca Alkitab setiap hari. Renungkan, lakukan, dan saksikan. Yesus telah lahir ke dalam dunia ini. Lambang pemerintahan berada di bahunya. Namanya penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Semua manusia pujilah dan sembah Dia, glory bagi Dia. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Pada waktu Tuhan Yesus lahir ke dalam dunia ini, ada beberapa peristiwa yang terjadi yang mengajarkan kepada kita bagaimana seharusnya kita menyambut kedatangan Tuhan. Peristiwa pertama dalam Lukas 2 ayat 8 sampai dengan 12, yaitu yang dilakukan oleh para gembala. Pada waktu para gembala sedang menjaga ternak di waktu malam, tiba-tiba mereka didatangi oleh malaikat Tuhan, dan kemuliaan Tuhan meliputi mereka. Mereka sangat ketakutan. Malaikat berkata kepada para gembala, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu. Kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan." Mereka tidak mengerti apa yang dikatakan oleh malaikat tadi. Tetapi mereka taat. Pergi ke Bethlehem di kota Daud untuk menjumpai Sang Mesias. Di sini kata kuncinya adalah ketaatan. Peristiwa kedua di dalam Lukas 2 ayat 13 dan 14, yaitu adanya nyanyian para malaikat dan banyak bala tentara surgawi yang memuji Allah. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Di sini kata kuncinya adalah doa, pujian, penyembahan bersama-sama dalam unity siang dan malam. Peristiwa yang ketiga ada di dalam Matius 2 ayat 11 bagian A, yaitu waktu orang Majus sujud menyembah Sang Mesias. Di sini kata kuncinya adalah sujud menyembah Sang Mesias. Peristiwa yang keempat terdapat dalam Matius 2 ayat 11b. Orang Majus membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan emas, kemenyan, dan mur. Di sini kata kuncinya adalah mempersembahkan emas, kemenyan, dan mur. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, damai sejahtera di bumi di antara semua umat manusia yang berkenan padanya, yang berkenan padanya. Karena Natal berbicara tentang kedatangan Tuhan Yesus yang pertama ke dalam dunia ini, maka hari-hari ini kita sedang menunggu kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kalinya. Sesuai dengan 4 peristiwa yang terjadi pada waktu menyambut kedatangan Tuhan Yesus yang pertama,
Maka ada 4 hal yang harus kita lakukan untuk menyambut kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Yang pertama adalah ketaatan. Yang kedua, doa, pujian, penyembahan bersama-sama dalam unity, siang dan malam. Yang ketiga, sujud menyembah Tuhan Yesus. Dan yang keempat, mempersembahkan emas, kemenyan, dan mur. Mari, sekarang kita akan melihat penjelasannya satu persatu. Yang pertama, tentang ketaatan. Tuhan Yesus memberitahukan kepada kita bahwa kedatangannya yang kedua kali akan terjadi setelah Injil Kerajaan diberitakan di seluruh dunia, menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Karena itu bagi kita yang merindukan kedatangannya, kita pasti sungguh-sungguh untuk menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus. Pentakosta ketiga akan memberikan kepada kita kuasa untuk menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus. Menurut kalender Ibrani, kita sedang memasuki tahun 5781 yang disebut dengan tahun P Alef, yang artinya 81. Angka 80 atau P menggambarkan mulut. Dan angka 1, Alef, itu merupakan permulaan yang baru. Yohanes 1 ayat 1 berkata, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Di sini kita diingatkan bahwa untuk menyambut kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kalinya, kita harus hati-hati dengan mulut kita. Harus hati-hati dengan perkataan kita. Termasuk menuliskan kata-kata di media sosial. Diingatkan bahwa mulut bukan digunakan untuk gosip, untuk menjelekkan orang lain, untuk menghakimi orang lain, kata-kata kotor, hoax. Tapi biarlah yang keluar dari mulut ini, biarlah perkataan kita adalah firman Tuhan. Di dalam Matius 12 ayat 36 dan 37, Tuhan Yesus berkata kepada kita bahwa setiap kata sia-sia yang diucapkan orang harus dipertanggungjawabkannya di hari penghakiman. Karena menurut ucapanmu engkau akan dibenarkan, dan menurut ucapanmu pula engkau akan dihukum. Karena itu, hati-hati dengan ucapanmu, hati-hati dengan perkataanmu, hati-hati dengan apa yang kau tulis di medsos. Yang kedua, doa, pujian, penyembahan bersama-sama dalam unity siang dan malam. Ini berbicara tentang restorasi Pondok Daud. Ini berbicara tentang menara doa. Ini berbicara tentang keintiman dengan Tuhan. Orang yang hidupnya intim dengan Tuhan pasti merindukan kedatangan Tuhan. Sesuai dengan 2 Timotius 4 ayat 8. Maka orang yang merindukan kedatangannya akan mendapatkan mahkota kebenaran. Ada berapa banyak yang merindukan mahkota kebenaran? Angkat tangan saudara. Yang ketiga, sujud menyembah Tuhan Yesus. Sujud menyembah Tuhan Yesus artinya dengan segenap hidup kita melakukan segala kehendak Tuhan. Jadi segala sesuatu yang kita lakukan, kalau itu menyenangkan hatinya Tuhan, itu artinya kita sujud menyembah Tuhan. Kisah Para Rasul 13:22 berkata bahwa tentang Daud Allah telah menyatakan, aku telah mendapatkan Daud bin Isai, seorang yang berkenan di hatiku dan yang melakukan segala kehendakku. Daud adalah seorang yang berkenan di hati Tuhan karena Daud melakukan segala kehendak Tuhan pada zamannya. Itu artinya Daud sujud menyembah Tuhan. Saya selalu merindukan Tuhan berkata kepada saya, aku telah menemukan Niko bin Noto Raharjo, orang yang berkenan di hatiku dan melakukan kehendakku. Apakah saudara merindukan hal yang sama seperti apa yang saya rindukan? Yesus, kau ku sembah, Yesus, kau ku sembah. Saat yang indah ini, kau
ku sembah, pujian ku naikkan, dan kasih ku berikan. Yesus Tuhan mulia, Engkau aku sembah. Yesus Tuhan mulia, Engkau aku sembah. Yesus Tuhan mulia, Engkau aku sembah. Uriala basyana la bala bala, uriala bala bala bala, uri di dana la bala, uriala bala 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 bala, uri di dana la 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 bala 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 bala, uri di bishikara la bala bala, ura la la bala 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 bala, uriala la bala bala bala, uri di bala 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 bala. Yang keempat, mempersembahkan emas, kemenyan, dan mur. Sesuai dengan apa yang dituliskan dalam Alkitab, maka kita akan berbicara dalam arti secara rohani. Emas berbicara tentang kekudusan atau kemurnian. Sikap, tindakan, dan ucapan kita harus kudus. Sebab tanpa kekudusan tidak ada seorang pun akan melihat Tuhan. Di dalam 2 Petrus 3 ayat 10 sampai 14 tertulis, tetapi hari Tuhan akan tiba seperti pencuri. Pada hari itu langit akan lenyap dengan gemuruh yang dahsyat, dan unsur-unsur dunia akan hangus dalam nyala api, dan bumi dan segala yang ada di atasnya akan hilang lenyap. Jadi, jika segala sesuatu ini akan hancur secara demikian, betapa suci dan salehnya kamu harus hidup, yaitu kamu yang menantikan dan mempercepat kedatangan hari Allah. Pada hari itu langit akan binasa dalam api, dan unsur-unsur dunia akan hancur karena nyalanya. Tetapi sesuai dengan janjinya, kita menantikan langit yang baru dan bumi yang baru, di mana terdapat kebenaran. Sebab itu saudara-saudaraku yang kekasih, sambil menantikan semuanya ini, kamu harus berusaha supaya kamu kedapatan tak bercacat dan tak bernoda di hadapannya dalam perdamaian dengan Dia. Emas biasanya dikaitkan dengan kekayaan, kesuksesan, dan kekuasaan. Kebanyakan motivasi dari orang yang bekerja atau berusaha adalah untuk mendapatkan ketiga hal ini untuk dirinya sendiri. Tetapi kita diminta untuk mempersembahkan semuanya itu kepada Tuhan. Sehingga kita tidak akan cinta uang, kita tidak akan sombong, dan tetap mengasihi sesama manusia seperti mengasihi diri sendiri. Emas juga berbicara tentang sesuatu yang mahal harganya. Saya tidak tahu apa yang mahal harganya bagi saudara. Mungkin itu uang, mungkin waktu yang kita punya, mungkin itu harga diri. Tuhan mau semuanya dipersembahkan kepada Dia. Abraham diminta untuk mempersembahkan Ishak, anaknya yang tunggal, yang sangat berharga dan dikasihinya, yang didapatkan pada masa tuanya. Abraham lulus ujian ketika ia dengan rela mempersembahkan Ishak, hartanya yang paling mahal, dan Tuhan memberkati Abraham beserta keturunannya berlimpah-limpah-limpah. Sekarang kita akan berbicara tentang kemenyan. Yang pertama, kemenyan berbicara tentang korban. Sesuai dengan Roma 12 ayat 1, kita diminta untuk mempersembahkan tubuh kita sebagai korban yang hidup, kudus, dan berkenan kepada Tuhan. Itu adalah ibadah kita yang sejati. Kita harus hidup bagi Tuhan, menyembah Dia, menaati Dia, bersama Dia menentang dosa, membela kebenaran, menolak dan membenci kejahatan, melakukan pekerjaan yang baik untuk orang lain, seperti yang dilakukan oleh Tuhan Yesus, mengikut Dia, melayani Dia, hidup dipenuhi Roh Kudus, dan hidup sesuai pimpinan Roh Kudus.
hidup kudus dan berkenan kepada Tuhan, itu artinya kita harus memisahkan diri dari dunia dan makin intim dengan Dia. Jadi, untuk hidup kudus dan berkenan kepada Tuhan, kita harus berkorban. Korban itu sesuatu yang menyakitkan bagi kedagingan kita. Tidak benar kalau menjadi orang Kristen yang santai, bisa berbuat apa saja dan tetap masuk surga. Yang kedua, kemenyan berbicara tentang persembahan yang menyenangkan hatinya Tuhan. Yang ketiga, kemenyan berbicara tentang doa. Doa yang dilakukan setiap waktu dalam roh dengan tidak putus-putusnya untuk orang kudus. Ini merupakan senjata Allah untuk melawan tipu muslihat iblis. Hari-hari ini kita sedang memasuki masa peperangan rohani yang dahsyat untuk merebut jiwa-jiwa dari tangan si iblis. Sekarang kita akan berbicara tentang mur. Mur berasal dari bahasa Ibrani mor dan bahasa Yunani smurna yang artinya pahit. Ibrani 12 ayat 15 berkata, jagalah supaya jangan ada seorang pun menjauhkan diri dari kasih karunia Allah, agar jangan tumbuh akar yang pahit, yang menimbulkan kerusuhan dan yang mencemarkan banyak orang. Jangan sampai mempunyai akar pahit. Ingat Amsal 4 ayat 23 yang berkata, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Ingat, kita mau hidup kekal selama-lamanya atau mati kekal selama-lamanya tergantung pada hati kita. Kalau hati kita kotor oleh akar pahit, maka akan mati kekal selama-lamanya. Kalau mulai muncul akar pahit, cepat datang ke hadapan Tuhan Yesus. Serahkan itu, bertobat, minta ampun. Karena selama ini menjauhkan diri dari kasih karunia Allah, maka engkau akan selamat. Mur juga berbicara tentang pengurapan. Salah satu bahan untuk membuat minyak urapan adalah mur. Pengurapan yang diberikan oleh Tuhan kepada kita harus dikembalikan kepada Tuhan. Bukan untuk popularitas, mencari kekayaan, atau kepentingan-kepentingan lainnya. Sekali lagi, saya akan mengingatkan saudara bahwa kedatangan Tuhan Yesus sudah sangat-sangat dekat. Mari kita mempersiapkan diri kita untuk menyambut kedatangannya dengan melakukan 4 hal tadi. Selamat Hari Natal 2020. Tuhan Yesus memberkati saudara berlimpah, limpah, limpah. Namanya disebut Immanuel, Allah serta dalam kita. Namanya disebut sembah Dia. Oh Jesus, oh Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan. Oh Rabbasharalabala, Engkau menyertai kami sampai dengan akhir tahun ini Tuhan. Engkau menyertai kami ya Tuhan. Kalau kami ada sebagaimana kami ada saat ini, semua karena kemurahan Tuhan, karena Engkau menyertai kami. Oh Tuhan, terima kasih, terima kasih. Hamba berdoa Tuhan,
Hamba berdoa untuk anak-anakmu sebentar lagi akan memasuki tahun yang baru. Berkat-Mu melimpah buat mereka ya Tuhan. Di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini Tuhan. Terima kasih hamba berdoa tidak ada yang sakit ya Tuhan. Sembuh dalam nama Yesus, sembuh dalam nama Yesus, sembuh dalam nama Yesus. Tidak ada yang berkekurangan. Semua dicukupkan, malah berkelimpahan dalam hal yang baik. Oh Yesus, terima kasih Bapa. Terima kasih, Engkau yang beserta kami. Engkau adalah Immanuel, Allah yang beserta kami. Oh Yesus, Immanuel, Immanuel, namanya disebut Immanuel, Allah serta dalam kita, namanya disebut Immanuel, namanya disebut Immanuel. Terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia berlimpah-limpah daripada Allah Bapa dalam anak yang tunggal Yesus Kristus. Persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai saudara sekalian mulai hari ini sampai Tuhan Yesus datang menjemput kita di awan-awan dan bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya bersama-sama katakan amin. Silent night, holy night, all is calm, all is bright. Around the young virgin, mother and child. Hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang Penasehat Ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Christ the Savior is born. Christ the Savior is born. Silent night, holy night,
Malam kudus. Bapak Ibu silakan menyalakan lilinnya. Kita Juru selamat manusia, ada datang di dunia. Kristus anak Daud, Kristus anak Daud. Malam kudus sunyi senyap, malam kudus sunyi senyap. Bintangmu gemerlap, aku datang ya Tuhanku, bersembahyang di kandangmu. Dan mengucap syukur. Mengucap syukur dan mengucap syukur. Ibu kembali kita akan memimpin di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau datang ke dunia ini. Engkau datang ke dunia ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Pada mulanya adalah Firman, bersama-sama dengan Allah, dan Firman itu adalah Allah. Ya, pada mulanya bersama-sama dengan Allah, segala sesuatu dijadikan Dia, dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi. Dari segala yang telah dijadikan dalam Dia yang hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak menguasai. Terima kasih Tuhan Yesus, olah terang itu datang Tuhan, mengosongkan dirimu, menjadi rupa seorang hamba, agar kami Dia diselamatkan. Engkaulah terang itu Tuhan. Bila terangmu Tuhan menerangi pikiran kami, hati kami Tuhan, perkataan kami Tuhan Yesus, hidup kami Tuhan, tubuh jiwa roh kami diterangi oleh terang Kristus. Kami berikan kepada suami, anak-anak, istri kami, orang tua kami Pak. Bahkan bagi mereka yang tidak mengenal, bahkan bagi musuh kami Pak, ajarkan kami mengikuti terang itu Tuhan. Terima kasih, dan terang itu tidak akan pernah mengecewakan kami. Terima kasih kepada di dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Setiap proses-proses panjang tahun 2020 kami tidak apa-apa. Sakit dan beberapa yang sakit dan sembuh. Beberapa yang tidak kena penyakit, Tuhan kami datang, syukur kami mau mengucap syukur Tuhan. Perlindungan-Mu sempurna Tuhan, tetap memberikan nafas hidup bagi setiap kami. Terangi hati kami, pikiran, perkataan kami Tuhan Yesus. Kami mau Tuhan seluruh hidup jadi terang Tuhan bagi kegelapan. Terima kasih. Terus Tuhan, terang itu kami pakai.
Terima kasih lawat dari rumah ke rumah, Pak. Setiap layar Tuhan Yesus. Di dalam kami memberikan yang terbaik, emas, kemenyan, dan murni. Kami memberikan harga diri. Apa yang kami pegang Tuhan begitu banyak, Bapak. Hobi kami Tuhan, apapun kami mau menyerahkan Tuhan yang terbaik bagimu. Terima kasih Tuhan, ada korban Tuhan mengikut Engkau. The cross before me, the world behind me. Kami tahu banyak jalan salib di depan. Kami memikul salib sampai kepada tujuan bertemu dengan Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus dan mur Tuhan. Sesuatu yang pahit kami akan singkirkan, kami tersungkur di kaki. Kami Tuhan mau Tuhan terus bersukacita melalui Roh Kudus Tuhan akan menghibur dalam setiap kepahitan Tuhan, proses-proses dalam hidup kami yang tidak menyenangkan kami tahu Tuhan Yesus, Engkau sedang memproseskan agar kami makin hari lepas hari. Terima kasih, kami minta ampun di hadapan karena kami menjauh dari ibadah, pertemuan-pertemuan kami di dalam Zoom. Mungkin bukan offsite, tapi di dalam Zoom Tuhan. Waktu yang begitu tepat Tuhan, kami hanya membuka diri, tapi kami tidak hadir. Ampuni kami, kuduskan jemaat. Terima kasih. Kami mau menjadi terang. Terima kasih Tuhan. Terpuji-pujilah Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap segala syukur. Ikat kami dengan tali kasih. Orang akan yang melawan, yang pelan-pelan keluarga, jemaat dan keluarga mereka. Terpujilah Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap segala syukur. Mari yang percaya bersama-sama katakan amin. Kita beri kemuliaan bagi Tuhan, saudara. Haleluya, puji Tuhan. Lilin boleh dipadamkan. Kita semua diberkati Tuhan, amin. Kita memasuki era baru, mengakhiri tahun 2020 dan sebentar lagi akan memasuki tahun yang baru penuh berkat Tuhan, amin. Damai sejahtera buat kita semua. Puji Tuhan, kita semua sudah diberkati. Saatnya kita akan mendengarkan beberapa pengumuman sepekan. Kepada yang bertugas kami persilakan. Kita akan melaksanakan ibadah tahun baru, kita akan memasuki tahun yang baru, tahun integritas, the year of integrity. Nah, Bapak Ibu dapat bergabung dalam ibadah tahun baru ini pada hari Jumat tanggal 1 Januari 2021 jam 11 waktu Indonesia Barat dengan Zoom dan passcode seperti tertera di layar. Mari kita mengawali tahun baru ini di dalam ibadah tahun baru. Haleluya. Mountains are still being moved. Strongholds are still being loosed. God, we believe it. Yes, we can see that. Wonders are still what you do. We are here for you. Come and do what you do. We are here for you. Come and do what you do. Set our hearts on you. Come and do what you do, 'cause we need a move.
seperti yang kita ketahui bersama, kita GBI CK3 sedang ibu yang rindu untuk berkontribusi dalam pembangunan gereja ini, renovasi gereja, dapat mentransfer di nomor rekening 589-103-2898 atas nama Pak Beni. Demikian pengumuman kegiatan gereja selama sepekan. Selamat Hari Natal, Tuhan Yesus memberkati. Segalanya bagi kami. Very important to us, Lord. Segalanya Tuhan yang akan kami kejar. Mata kami tetap tertuju kepadamu, Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk pekerjaan Allah yang Tuhan berikan, Tuhan, untuk mendirikan rumah-Mu, Bapa. Terima kasih Tuhan, mulai dari rumah kami akan membangun Tuhan, bait Allah dalam hidup kami, keluarga, bahkan gereja. Terima kasih Tuhan, kesempatan ini Kau berikan. Terima kasih Tuhan, Kau sungguh-sungguh baik. Berkati hamba-Mu, Pak Michael, Ibu Lia, Pak Albert, Ibu Vero, dan seluruh pelayan-pelayan jemaat Tuhan berkati berlimpah. Mari kita mengangkat tangan kita untuk menerima kasih daripada Tuhan. Biarlah setiap saudara, semoga kasih-Mu melimpah di dalam pengetahuan yang benar dan dalam segala pengertian, sehingga setiap kita dapat memilih apa yang baik, supaya setiap kita suci dan tak bercacat menjelang hari Kristus yang sangat penuh dengan buah-buah kebenaran yang dikerjakan oleh Yesus Kristus untuk memuliakan dan memujikan. Dalam nama Yesus kami mengucap segala syukur untuk ibadah Natal. Haleluya. Mari yang percaya bersama katakan amin. Kita beri kemuliaan bagi Tuhan. Selamat Hari Natal, selamat Hari Natal, selamat Hari Natal dan tahun baru. We wish you Merry Christmas. We wish you Merry Christmas. We wish you Merry Christmas and Happy New Year. Sekali lagi, we wish you Merry Christmas. We wish you Merry Christmas. We wish you Merry Christmas and Happy New Year. Selamat Natal, selamat Hari Natal, amin. Selamat Hari Natal, selamat Hari Natal dan tahun baru. Sekali we wish you, semua katakan Merry Christmas. We wish you Merry Christmas and Happy New Year. Merry Christmas. Selamat Hari Natal. Tuhan Yesus memberkati. Berikan salam tos layar kiri dan layar kanan saudara. Haleluya, haleluya. Amin.